Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan perkuliahan sebelumnya, di mana hari ini saya berjanji untuk menemukan gaya gambar kalian sendiri. Nah, ini saya pasang dulu penanya ya buat contoh gambarnya. Oke, langsung aja menemukan gaya gambar kalian sendiri. Apa itu yang dimaksud dengan gaya gambar? Nah, saya langsung kasih ilustrasinya aja. Gaya gambar adalah ibarat tanda tangan, ya. Jadi sebuah style gambar yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi gaya gambar yang merupakan ciri khas kalian sendiri, ya. Nah, jadi misalkan seperti gambar saya ya. Ini contohnya. Nah, kalian melihat gaya gambar saya di sini. Ya. Gaya gambar saya pasti berbeda dengan gaya gambar orang lain. Nah, orang pasti akan langsung kenal gaya gambar saya seperti ini. Ya. Kalau gaya gambarnya seperti ini, pasti ini karya Ayub Nurmana. Orang pasti langsung tahu. Gak mungkin kalau gak tahu. Pasti langsung tahu. Nah, ini yang dimaksud dengan gaya gambar. Lalu bagaimana cara menemukannya? Nah, kalian harus sering bereksperimen. Saya kasih contoh dulu. All style art. Coba art style drawing. Nah, ini teman-teman contohnya ya. Nah, ini yang saya maksud dengan contoh gaya gambar. Di sini ada karakter ukurannya kecil ya. Nah, ini aja deh yang ukurannya besar. Nah, di sini ya. Saya open image in new tab. Nah, ini teman-teman. Gambar aslinya adalah ini. Gaya gambar dia adalah ini. Style challenge ya. Nah, tetapi dia rubah ke berbagai versi. Nah, ini style dia berarti termasuk kategori realis ya. Nah, jadi gaya gambar itu ada banyak teman-teman ya. Ada yang realis. Nah, realis itu mungkin anaknya adalah gaya gambar komik ya. Gaya gambar komik itu seperti gaya-gaya gambar Marvel, DC, yaitu aliran gambar sendiri. Terus gaya gambar Eropa, mungkin teman-teman bisa melihat gaya gambar komik-komik Eropa. Kalian bisa coba sambil googling atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian gaya gambar Disney, ya. Kalau di Jepang ya gambar manga, kalau di Korea dan Cina manhwa dan manhwa, ya. Jadi kalau di Indonesia gaya gambarnya adalah gaya gambar tradisi. Ya, seperti wayang kulit itu gaya gambar kita sebenarnya. Ya, tetapi kita karena belum ada kesepakatan ya, akhirnya setiap ilustrator atau komikus di Indonesia melakukan eksperimen gaya-gaya gambar hibrida. Makanya kalau saya gaya gambarnya hibrida sebenarnya. Kalau kalian anggap ini manga, ya bisa saja dianggap kayak gambar manga. Tetapi manga yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan manga yang ada di Jepang. Nah, sebenarnya jauh dari prinsip-prinsip manga, ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah hibrida dari manga dan gaya gambar barat. Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui, saya menciptakan gaya gambar seperti ini, perpaduan dari gaya gambar Jepang dan gaya gambar barat.
Nah, jadi ini termasuk gaya gambar hibrida. Tetapi kalau orang bilang ini gaya gambar mangga, ya boleh nggak saya salahkan, karena memang ada unsur di situ. Nah, karena saya sebagai seorang desainer menciptakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, ya masyarakat. Sementara beberapa segmentasi membutuhkan gaya gambar manga dan komik. Makanya saya menciptakan gaya gambar seperti ini. Belum ada yang membutuhkan gaya gambar wayang misalkan. Adapun komik wayang, gambarnya realis, gambarnya gaya gambar komik barat, gaya gambar komik Eropa, bahkan gaya gambar manga seperti Garudayana. Nah, jadi saya sebagai seorang desainer, karena di Indonesia memang belum ada kesepakatan gaya gambar Indonesia itu seperti apa memang belum ada. Makanya saya mengikuti kebutuhan segmentasi pasar, tetapi tetap menyampaikan konten-konten Indonesia sesuai segmentasinya pada setiap karya saya. Nah, ini yang namanya style gambar. Kemudian ini ragam style gambar. Nah, misalkan ini tadi ya, gambar dia aslinya realis, terus dijadikan anime. Nah, anime sebenarnya salah ya, bukan anime. Anime itu aliran film animasi Jepang. Nah, kalau misalkan dalam bentuk draw art ya atau gambar harusnya manga ya. Tulisannya manga tapi bacanya manga. Saya sengaja ngomongnya manga. Pilih yang benar aja. Terus ini dibacanya bukan anim tapi anime ya, karena dengan ejaan Jepang. Anime bukan anim, anime ya. Nah, ini harusnya kayak gambar manga. Nah, tapi mungkin karena dia sengaja menulis anime karena orientasinya ke film, jadi nggak salah juga sih ya. Nah, jadi kalau misalkan jadi anime ya nggak salah. Nah, ciri-ciri gambar manga dan anime itu apa? Ya, otomatis matanya ya, yang menjadi ciri khas adalah matanya. Gaya matanya berukuran sangat besar, ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ukuran mata yang besar itu semakin dikurangi ya ukurannya ya, kecuali kalau yang aliran shoujo ya atau manga shoujo. Nah, biasanya sampai sekarang pun ukuran matanya lebih besar dibanding ukuran mata manga pada umumnya. Nah, di sini terlihat jelas dengan karakter yang sama tetapi menggunakan style karakter yang berbeda ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, terjadi perbedaan style di sini. Kemudian ini gaya Studio Ghibli. Studio Ghibli juga masih dari Jepang, sebenarnya masih termasuk gaya gambar anime ya. Nah, tetapi dia punya ciri khas. Nah, ini juga gaya gambar Voltron. Termasuk ini gaya gambar Disney. Nah, Disney jadinya kayak gini ya. Nah, ini sudah mendekati lah. Terus kemudian gaya gambar Tim Burton, gaya gambar Steven Universe, terus gaya gambar Gravity Falls dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang namanya gaya gambar teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga harus paham. Oke, langsung contoh aja. Ya, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman melihat gaya gambar saya adalah hibrida realis antara manga dan barat. Misalkan selama ini teman-teman melihat saya menggambar Zetro, misalkan karakter Zetro. Nah, ini harus reset dulu. Bismillah. Brushnya belum aktif ya. Oke. Bismillah. Nah, sama aja. Ini nampaknya harus di restart dulu biasanya komputernya. Biasanya kalau di restart baru bisa dia. Tapi kalau saya restart berarti disconnect. Nah, ini pen tabletnya belum aktif ya, teman-teman. Nah, ini belum aktif ini. Harusnya gambarnya lebih lembut lagi ya.
Tapi nggak apa-apa lah, buat contoh aja. Misalkan teman-teman melihat saya, misalkan kalau menggambar Zetro ya, nah, misalkan seperti ini ya, nah, seperti ini. Tuh, dia nggak aktif tuh. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, lalu saya rubah menjadi gaya kartun. Ya, saya juga bisa gaya kartun. Nah, misalkan saya rubah Zetro dengan gaya kartun chibi misalkan. Nah, kalau lengkung dia nggak bisa itu. Kalau garis lengkung dia nggak bisa. Nah, misalkan seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nah, terlihat ya perbedaan gaya gambarnya. Nah, ini yang saya maksud dengan gaya gambar. Ya, ini yang saya maksud dengan gaya gambar. Nah, saya akan lanjutkan dulu. Mungkin hari ini fokus ke gaya gambar dulu, karena ini kalau saya restart otomatis akan merusak kelasnya ya, nanti terputus dan akan mengulang lagi nih. Saya coba dulu dengan cara yang lain. Nah, sama aja ya. Emang harus mau nggak mau harus di restart. Ya udahlah. Sebenarnya saya mau kasih contoh ilustrasi ya. Tapi karena ininya harus di restart dulu. Biasanya kalau pen tablet laptop udah nyala baru dicolokin. Nah, biasanya itu error jadinya. Nah, jadi hari ini mungkin lebih ke penekanan gaya gambar dulu aja. Contoh ilustrasinya nanti aja. Ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, jadi itu poinnya bisa dipahami ya. Jadi style gambar itu harus kalian temukan, ya, harus kalian cari, ya, harus kalian dapatkan, ya, untuk menjadi identitas diri kalian sendiri, ya teman-teman ya, untuk menjadi identitas kalian sendiri. Nah, ini seperti ini, open image in new tab. Contohnya adalah, nah, ini terlalu kecil nih. Saya kasih contoh yang gede aja ini. Yang gede style object, style drawing. Nah, di sini ya, mungkin ini ukuran besar. Nah, ini dia. Ukurannya lumayan besar. Open image in new tab.
Nah, ini yang harus kalian temukan ya teman-teman ya. Misalkan ini style aslinya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau dirubah menjadi gaya gambar Simpson seperti ini. Menjadi gaya gambar Very Old Parent seperti ini. Steven Universe seperti ini. The Boondock seperti ini. Nah, ini jadi Powerpuff Girl jadinya seperti ini ya. Nah, ini jadi yang saya maksud berbagai macam style. Begitu juga dengan saya ya, bisa menggunakan style yang berbeda. Nah, sedikit ada contoh di sini ya, saya sempat ada iklan dalam artian pada satu komik saya menciptakan gaya gambar yang berbeda karena memang itu untuk trailer komik judul komik yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan beberapa gaya gambar ya. Nah, di sini di halaman yang ini nih. Nah, di sini ya bisa melihat perbedaan gaya gambar antara gaya gambar ini dan ini. Nah, kenapa saya masukkan ke dalam komik yang bertemakan realis hibrida ini? Ya, karena ini sifatnya iklan sebenarnya ya. Jadi saya secara tidak langsung mengiklankan ya keluarga syukur ini yang nanti saya terbitkan di sesi setelah session pertama Ultimate Glade selesai. Nah, nanti komik selanjutnya yang terbit adalah ini insya Allah ya. Nah, ini perhatikan perbedaan gambar gaya gambarnya ya. Nah, ini kartun banget ini. Kartun banget. Ya, kartun banget dibandingkan dengan gaya gambar milik Ultimate Glade. Nah, ini kelihatan kalau Jetro ya sudah ada apa adanya aja ya, kupingnya, matanya, hidungnya ya. Nah, sangat berbeda dengan ini gaya gambarnya berbeda dengan gaya gambar keluarga syukur tadi. Nah, ini realis banget di sini. Nah, dibandingkan dengan yang tadi sangat kartun. Kemudian saya juga pernah menciptakan komik Ciro Pompon ya. Ciro Pompon. Nah, jadi mungkin teman-teman lebih mengenal gaya gambar saya yang realis. Nah, di sini saya juga bisa. Nah, di sini teman-teman nih ada contohnya ini. Nah, ini juga karya saya ini, project nih. Salah satu karya saya, Ciro Pompon. Nah, saya bisa menciptakan gaya kartun. Lebih ke kartun. Nah, ini yang harus kalian style atau kemampuan ability yang kalian miliki ya. Ini ada komiknya. Nah, ini komiknya ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Kita baca sampel komiknya. Nah, ini teman-teman. Open image in new tab. Nah, ini. Nah, ini kayak gambar saya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Saya pun bisa menciptakan kayak gambar kartun seperti ini ya. Nah, ini berbeda sekali dengan tarikan garis yang ada pada komik Ultimate Glade. Ya. Lebih simpel, lebih sederhana ya. Suatu hari di laboratorium Profesor Bono. Nah, di sini tampak gaya gambar yang kontras ya, berbeda antara gaya gambar yang ada pada komik Ultimate Glade. Nah, di sini teman-teman open image in new tab juga. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan yang signifikan ya antara gaya gambar saya ya seperti yang biasanya. Nah, inilah yang saya maksud dengan style gambar. Ya, style gambar yang berbeda ya, style gambar yang berbeda
Kalau yang di Ultimate Glad anggaplah style gambar manga hibrida. Nah, di sini adalah style gambar kartun ya. Style gambar kartun. Ya, kartun itu ciri-cirinya dia gambar-gambarnya distorsi. Jadi bedakan antara gambar realis dan kartun. Kalau manga itu masih termasuk sebenarnya realis kalau misalkan proporsi badannya, tinggi badannya apa adanya ya. Hidungnya masih mendekati gambar bentuk asli. Nah, tapi kalau kartun itu kadang sangat distortif ya. Nggak mungkin ada manusia hidungnya seperti ini. Ya, telinganya cuma seperti ini. Ya, matanya seperti ini. Alisnya tebal banget, ya, mulutnya lebar banget, nah seperti ini. Nah, kepalanya juga kotak banget gitu kan, lebih kotak gitu. Nah, itu yang ciri-ciri kartun. Dia memiliki garis atau form yang lebih distortif ya, distorsi ya. Nah, di sini juga teman-teman melihat kalau bunder ya bunder banget ya, matanya juga gede ya, misalkan seperti ini ya. Karena kartun biasanya kucingnya bisa ngomong, kucingnya bisa berdiri ya, hewan-hewannya bisa berdiri. Nah, ini salah satu project saya dari sekian banyak project komik ya, judulnya Jiro Pompon. Nah, ini salah satu contoh gaya gambar kartun dengan menggunakan gaya gambar kartun. Ini contoh halamannya. Nah, ini saya bukakan lagi. Open image in new tab. Open image in new tab. Open image. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini gerakannya. Backgroundnya juga lebih simple ya, lebih simple dan uh, gambarnya juga lebih sederhana di sini. Nah, lihat ya. Nah, di sini kelihatan sangat berbeda ya, karakter-karakternya sangat berbeda ya. Bukan? Beda seperti yang di Ultimate Glad. Nah, itulah kira-kira. Nah, cara bisa membuat gaya gambar seperti apa ya? Kita sering melihat gaya gambar kreator lain dulu sebagai pembanding, bukan untuk ditiru. Ya, tapi bukan untuk ditiru, tetapi sebagai pembanding lalu kita olah lagi ya dengan ciri khas kita. Ya, kadang membutuhkan proses yang tidak cepat ya teman-teman ya. Jadi yang namanya style gambar itu akan berevolusi. Berevolusi. Nah, ini juga ya teman-teman ya, ini uh, style yang sangat berbeda ya dibandingkan dengan style saya yang di komik-komik yang lain. Ini juga beda lagi ya. Nah, ini berbeda lagi. Ini lebih saya dekatkan dengan gaya gambar ke arah Indonesia ya. Nah, lebih ke Indonesia, jadi agak hilang manga sama lebih ke harapan saya lebih ke Indonesia seperti ini. Nah, ini bisa lebih menjadi gaya gambar lebih ke Indonesia di sini. Oke.
teman-teman bisa melihat di sini. Ya, ini kliennya dari Malaysia ya teman-teman ya, dari Malaysia. Tapi teksnya dengan bahasa Indonesia. Karena targetnya untuk mahasiswa, siswa-siswa di Indonesia. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini keren ya. Pelatihan pemanfaatan TIK bagi pendidik. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan gaya gambar saya antara satu dengan yang lainnya ya. Ini bisa jadi bahan referensi buat kalian bagaimana menemukan gaya gambar kalian yang menjadi ciri khas dari kalian sendiri ya. Tuh, mungkin kalian belum pernah melihat ya gaya gambar ini, sebenarnya sampel project ya, sampel project buat kalian. Nah, ini judul komiknya adalah ini teman-teman ya, ini komik pribadi sih ya dia. Nah, ini adalah komik autobiografi tokoh nih, Arwahyu Sugito, dari Banjarnegara menuju Malaysia. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, ini berusaha sebaik mungkin ini. Ini Arwahyu Sugito. Orang Indonesia ngajarnya di Malaysia. Nah, ini saya gambar sepenuh hati ya di sini ya, karena bayarannya juga dia mau membayar sesuai standar yang seharusnya ya. Nah, nggak ditawar-tawar dan sebagainya. Arwahyu. Nah, ini berbagai revisi ya teman-teman ya, jadi saya kalau kliennya bisa kooperatif ya, minta revisi, saya pasti mau, dan saya kasih batasan revisi 2 kali biasanya. Nah, ini yang jadi referensi beberapa gaya gambar ya buat kalian jadikan pembanding. Nah, saya rasa itu teman-teman, temukanlah gaya gambar kalian sendiri dengan banyak mencermati dan bereksperimen agar kalian punya ciri khas sendiri, agar kalian bukan hanya menjadi anak DKV yang suka copy paste, ngambil gambar di internet terus di tracing ulang ya. Tetapi kalian harus bisa bikin karya original. Tujuan mata kuliah menggambar, mata kuliah ilustrasi itu kan tujuannya untuk menciptakan intellectual property original milik kalian sendiri. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi jangan salah ya. Ilustrasi menggambar itu penting. Saya sangat sedih kalau ada mahasiswa DKV bilang menggambar, mewarnai kayak anak TK. Nah, itu menurut saya anak DKV yang justru menistakan pilihannya sendiri gitu ya. Kalian harusnya lebih serius dalam menciptakan karya-karya ilustrasi ini. Jangan sampai menganggap menggambar, mewarnai dengan pensil warna, dengan cat air itu kayak anak TK. Itu menurut saya nggak benar gitu ya. Jadi harus diluruskan lagi niatnya dalam belajar ya. Karena menggambar ilustrasi itu mata kuliah wajib untuk DKV, bukan anak TK ya. Jadi itu cara metode untuk kita membuat gambar yang original. Ya, kan kalian kan nggak mau kalau terus-menerus ngambil dari internet, cuma ngetrace ya, cuma dijiplak ya, cuma bisa di vektor terus digambar ulang, kan bukan seperti itu anak DKV. Harus bisa menciptakan intellectual property original milik kalian sendiri. Nah, seperti yang kalian lihat di monitor ini hasil ilmu dari menggambar ilustrasi
ya, personal branding, ya, intellectual property, ya, bukan pelajaran anak TK kan. Nah, jadi harus dipahami baik-baik gitu ya. Baik, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Semoga ilmunya berkah teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.